Halo teman-teman, Assalamualaikum. Akhirnya tatap muka juga ya kita, walaupun hanya lewat video. Nah, seperti yang saya janjikan, saya akan memperkenalkan produk-produk dari, namanya memang betul, BioTH. BioTH itu produk dari seorang profesor ahli mikrobioma, asalnya dari Jawa Timur. Nah, beliau ini adalah seorang ahli mikrobioma yang luar biasa, nomor 1 di dunia sebenarnya. Dan beliau itu belajar di Jepang, dan saat beliau belajar, bahkan beliau bisa mengalahkan guru beliau di sana. Nah, jadi profesor ini dia bisa mengalahkan gurunya sewaktu dia sekolah. Nah, sudah banyak yang meminta beliau ini untuk menjadi warga negara luar, bekerja di perusahaan-perusahaan luar negeri. Tetapi alhamdulillah beliau kembali ke negara kita dan memberikan sumbangsihnya untuk menyehatkan rakyat Indonesia. Oke, itu sekilas ya tentang Prof. Saya belum bisa sebutkan namanya karena dengan alasan untuk keamanan beliau, karena terus terang banyak yang tidak suka terhadap beliau. Oke, kita masuk ke pengenalan produk ya teman-teman ya. Ini baru segelintir produk yang saya punya. Kebetulan saat kemarin saya menjadi reseller, ini adalah produk-produk yang banyak digunakan oleh klien-klien saya. Nah, kita bahas satu-satu. Nanti ada beberapa produk yang tidak ada di saya, akan saya ceritakan saja ya teman-teman. Nanti di grup akan saya kirim foto-foto yang tidak ada di sini. Oke, baiklah. Oke, ini adalah ininya saya. Nah, sekarang produk-produk ini ada yang dalam bentuk besar, yaitu 500 mililiter. Kemudian ada yang juga dalam bentuk 100 atau 125 mili. Kemudian ada lagi yang lebih kecil lagi ya teman-teman ya, dalam bentuk 30 mili. Ya, 30 mili. Ini adalah namanya tetes. Nah, ini bisa teteskan sesuai dengan kebutuhan seperti ini, tetes asam urat. Kemudian ada juga dalam bentuk kapsul dan serbuk. Nah, ini sama sesuai peruntukannya juga. Nah, di sini ada pertama kita Bio Daily. Mana Bio Daily? Wah, Bio Daily-nya saya nggak ada. Oke, produknya seperti ini ya teman-teman ya. Oh, ini dia Bio Daily. Ini adalah Bio Daily. Bio Daily itu kegunaannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imun, kemudian dan ini untuk khususnya untuk anak-anak, ini bisa bagus untuk anak-anak sampai 0 bulan sampai orang tua. Ya, ini kebutuhan harian. Ini kebutuhan harian untuk apa? Untuk menjaga stamina, untuk menjaga kondisi mikrobioma dalam tubuh kita. Karena di dalam Bio Daily ini semuanya ada, dari bakteri patogen, kemudian maksudnya bakteri fase negatif, kemudian fase netral dan fase positif, semuanya ada lengkap di sini. Jadi ini memang kalau yang tidak ada penyakit, tidak ada keluhan, untuk menjaga kesehatan ya dengan mikrobioma yang lengkap, ini boleh dikonsumsi sesuai dengan anjuran. Di sini ada sendok takar yang sudah disediakan. Nah, di sini petunjuknya untuk dewasa 3 sendok takar. Ini 1 sendok takar ini ada 5 mili ya. 3 sendok takar ini 3 kali sehari. Kalau untuk anak-anak cukup 1 kali sehari. Itu membantu menjaga keseimbangan mikroba anak-anak. Dan apabila ada 1 mikroba yang hilang dan tidak seperti saya cerita di leaky gut atau di GERD ya, dan tidak susah untuk mengambilnya atau ada dalam ini
dalam harian, konsumsi harian itu pun ada di sini. Jadi kalau memang dia ada yang missing, itu bisa dilengkapi dari sini. Kalau untuk yang GERD atau Lumbricus rubellus, nah itu memang tidak ada di mana-mana, hanya ada di kapsul ini. Ini yang namanya kapsul cacing. Istilahnya kapsul yang bakterinya ada di tubuh cacing. Oke. Kita kembali ke BioDaily ya. Nah teman-teman, ini untuk menjaga kesehatan secara umum. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, teman-teman bermasalah, tapi mungkin anak atau saudara atau siapa di anggota rumah yang tidak ada masalah, it's okay, konsumsi ini sudah cukup. Kemudian ada Biopremium. Nah ini yang spesial ya teman-teman ya. Biopremium ini juga kemasan 500 ml ya. Biopremium ini dia mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita, menetralisir hal-hal yang tidak baik di tubuh kita, kelebihan asam urat, kelebihan kolesterol, kelebihan gula darah, dan semuanya ya ini dibuang oleh bakteri-bakteri yang ada di Biopremium. Nah teman-teman, semua BioTH ini semua fase ada ya di setiap produk, karena memang dia tidak berdiri sendiri, tidak hanya satu produk saja, tapi memang ada bakteri-bakteri dominan dari setiap produk yang mengkhususkan ke penyakit-penyakit tertentu atau kekurangan-kekurangan bakteri tertentu. Nah ini adalah Biopremium. Nah ini kelebihannya adalah dia juga bisa menetralisir, membuat sesuatu menjadi organik seperti buah. Teman-teman tahu ya, kadang-kadang buah itu pakai pestisida atau pengawet gitu ya. Nah ini bisa menetralisir, membuang kandungan-kandungan yang tidak baik atau pestisida tersebut dari buah kita, dibuang keluar dengan ini. Begitu juga dengan sayur, begitu juga dengan beras. Teman-teman tahu ya, padi itu pasti pakai pestisida, tidak mungkin tidak. Jadi residu pestisidanya pasti ada di beras kita. Kemudian juga di tahu dan tempe. Tahu dan tempe itu sudah jarang dan susah kita menemukan tahu dan tempe yang non GMO. Kedelainya itu non GMO itu sudah susah. Sehingga dengan ini cacat DNA-nya itu mungkin bisa dinetralisir, buruknya, efek buruknya itu bisa dinetralisir dengan Biopremium. Nah, pemakaiannya pun juga gampang, cuma 1 sendok makan ini, 1 sendok takar ini untuk 1 liter air digunakan merendam berbagai macam. Jadi rendam 1 liter itu bisa dipakai untuk merendam berbagai macam, tapi jangan dibalik ya urutannya. Pertama dari mulai buah, kemudian sayur, kemudian tahu tempe, kemudian beras, lalu baru masuk ke telur. Nah setelah telur bisa kita gunakan lagi untuk ayam, daging, atau ikan. Sehingga ada misalnya di ikan itu ada merkuri itu dinetralisir atau dibuang larut dengan cairan tersebut. Kemudian kalau misalnya ada ayam yang disuntik probiotik, jadi susah ya kalau kita beli ayam kampung mahal, ayam organik juga mahal. Ya kalau ayam biasa kita bisa jadikan organik dengan ini, murah sekali ya. Dengan ini cuma 1 sendok ini, 1 liternya, kemudian dia bisa menjadi ayam organik. Nah teman-teman nggak mau kan kasih anak-anak kalian hal-hal yang buruk yang kita tidak sadari sebenarnya. Kemudian ini adalah bioterapi, namanya juga terapi ya. Ini adalah pemakaian untuk terapi penyakit berat tertentu. Misalnya bioterapi. Nah, ini dia, mengobati HIV atau AIDS, ini bisa. Diabetes, stroke, asam urat, darah tinggi, dan semua. Pokoknya yang ada penyakit ini bagus digunakan setiap hari. Ini ya. Jadi kalau tadi ada daily ya, BioDaily sama Biopremium. BioDaily, bioterapi. Nah ini yang tidak punya penyakit boleh minum ini, BioDaily aja. Nah kalau yang sudah ada penyakitnya, mau itu asam urat, mau itu diabetes, mau itu apapun ya penyakit-penyakitnya, nah minum BioDaily, bioterapi ini. Ini juga kemasannya 500 mililiter maaf. Nah kemudian
ada yang namanya Majakani. Majakani ini adalah untuk kesehatan organ wanita, rahim, vagina gitu ya, punya untuk ke wanita lah ya, tapi laki-laki pun bisa. Kenapa? Untuk kesehatan prostatnya dan memperbaiki kualitas sperma. Jadi kalau yang promil nih, ibu-ibu promil, dua-duanya wanita dan laki-lakinya harus minum Majakani. Atau yang punya penyakit kanker rahim, atau yang punya kista, miom, nah ini obatnya. Atau yang nggak ada penyakit pun juga untuk menjaga kesuburan atau kesehatan rahim dan misfinya ya dengan ini. Karena kita tahu ya, misfi itu gudangnya mikrobioma loh, mikrobioma wanita. Nah itu tertinggi di sana. Itu suatu karunia Allah itu. Dia ada kemasan yang plastik 250 ml seperti ini. Ada yang kemasan kaca itu 330 ml. Nah, terserah teman-teman sukanya yang mana. Ininya ya. Maaf, ini belum dibuka. Oke, ntar kita buka ya. Lebih kurang sama botolnya. Oke, nah sekarang ada satu lagi adalah sari buah. Sari buah ini lihat ya, gambarnya juga cantik, berwarna-warni dan bentuknya menarik untuk anak-anak ya. Nah ini memang dikhususkan untuk anak-anak, nggak cuma anak-anak sebenarnya, tapi ini baik sekali untuk anak-anak. Pertama, meningkatkan IQ, fokus anak-anak. Kemudian nah ini bisa mempercepat persambungan syaraf-syaraf otaknya anak-anak kita, sehingga mempercepat IQ-nya dia, mempertinggi IQ dia, dan mempercepat fokusnya. Kadang-kadang anak-anak banyak yang suka susah fokus ya. Nah ini bagus. Dan ini juga meningkatkan imun dari anak-anak. Rasanya enak, manis, rasa lebih kurang ke rasa apa ya, kayak rasa madu ya, manis dan enak. Anak saya suka ini, dan anak saya rutin minum ini. Kemudian ada lagi Arhabat. Oke, ini kapsul ya teman-teman. Isinya ya Habatus Sauda dan mikrobioma lainnya. Oke, saya lihat dulu ya. Ininya kebetulan saya belum hafal semua. Produknya banyak banget teman-teman. Masya Allah, hebat Prof. Membuat produk-produk yang luar biasa sampai sebanyak ini. Yang saya pun sampai gak hafal apa aja. Oke. Oke. Arhabat ini nah ini untuk yang penyakit-penyakit berat, semisal kanker, kemudian autoimun nih, pakai ini autoimun ya, Arhabat ini. Kemudian mengurangi lemak darah juga nih, hepatitis juga menggunakan ini Arhabat ya. Ya lebih kurangnya Habatus Sauda itu kita mungkin udah paham ya apa aja kegunaan Habatus Sauda, dan kebetulan Habatus Sauda ini juga disebutkan dalam Al-Quran yang dianjurkan Rasulullah untuk kita konsumsi gitu. Kemudian lanjut lagi ya teman-teman. Yang kecil ini adalah namanya tetes salama. Isinya 10 mg, 10 ml. Dan ini untuk diteteskan di 3 tempat. THT ya, telinga, mata, dan hidung. TMT, telinga, kemudian mata dan hidung. Jadi dia memang kegunaannya adalah untuk itu. Bisa membantu mata minus atau katarak, permasalahan mata lainnya ya, katarak, mata minus, kemudian glukoma ya kalau nggak salah untuk yang penderita diabetes itu. Nah ini juga bisa dicegah dengan ini. Jadi daripada operasi katarak, coba dulu deh pakai tetes salama. Biasanya orang tua yang sudah di atas 50-60 umurnya ya tahun,
itu membutuhkan yang ini untuk tetes mata. Nah, untuk penderita GERD ini pun juga dibutuhkan. Karena apa? Telinga mereka banyak yang mendengung. Kemudian ada juga asam lambung yang naik sampai mengganggu mata. Sehingga ini memang wajib untuk penderita GERD juga. Oke ya. Kita lanjut. By the way, saya juga pakai loh ini. Nah, ini perih kalau ditetesin. Kalau lagi nggak kepengen perih, aduh capek dengan perihnya, saya tetesin di sini di seputar mata. Bonusnya jadi kerutannya jadi menghalus. Mungkin lama-lama hilang kali ya. Karena usia juga ya. Nah, ini adalah madusu. Madusu ini sama ya kemasannya 125 ml. Ini yang lama ya teman-teman. Nanti yang baru kemasannya hanya 100 ml. Tapi sudah ada BPOM-nya. Alhamdulillah ya. Beberapa produk ini akan ganti nanti. Tapi dan ini sudah ada beberapa yang sudah ber-BPOM, yang satu masih dalam proses. Oke. Madusu ini adalah madu ditambah dengan suplemen lain ya, suplemen seperti anggur, kemudian strawberry gitu ya. Nah, ini rasanya manis, rasa anggurnya berasa, dan ini untuk stamina. Jadi kalau misalnya teman-teman nih lagi drop banget, lagi sakit gitu, lagi diare parah gitu ya, lemes anaknya misalnya gitu ya, antara dua. Kalau untuk anak-anak, makanya saya selalu sedia di rumah dua ini. Jadi kalau seandainya diare, minumin aja terus ini setiap jam. 1 sendok ini nggak masalah. Mau 1 botol diminum per hari juga habis, ini nggak masalah. Karena di sini, nah ini adalah produk probiosistem yang sudah dilengkapi dengan prebiotiknya berupa madu dan sari buah. Ini ya. Tapi kalau yang lain yang saya bilang tadi dari Bio Daily, Bio Premium, Bioterapi, Majakani itu tidak. Dia harus kita tambah untuk mengembangbiakkan bakteri dalam tubuh kita agar bakterinya ini aktif dan berkembang biak dalam tubuh kita. Kita harus memasukkan makanan-makanan yang prebiotik atau yang untuk mereka berkembang biak. Yaitu berupa apa kemarin yang saya tulis, madu, kemudian kurma, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Nah, itu arhabat juga salah satunya, glukosa ya. Glukosa itu juga bisa gula, nasi dari beras ya, dari tepung-tepungan juga itu bisa. Maksudnya bukan tepung umbi-umbian, maaf, umbi-umbian itu juga, tepung-tepungan juga ada glukosanya. Oke, kemudian ini dia. Ini lagi ya. Ini adalah Madu Pro Lemon. Ini pada dasarnya memang dia dibuat dari madu dan lemon dan ditambahkan bakteri-bakteri yang kita butuhkan. Di sini tinggi patogen. Ini tetap semua fase ada di sini, tapi lebih tinggi yang patogen. Bagi yang GERD, bagi yang COVID itu diberikan yang ini. Karena untuk pasien COVID itu dia membutuhkan booster imun. Nah, ini ada di sini booster imunnya. Ingat ya di pelajaran basic understanding microbiome, itu yang memproduksi imun adalah yang fase negatif atau bakteri patogen. Nah, makanya di sini tinggi patogen. Dan untuk pasien GERD atau penderita GERD, kenapa dia ditambahkan? Kembali lagi ya, pelajaran kemarin kita mau mengepush bakteri patogen yang ada di dalam tubuh penderita GERD itu untuk bunuh diri atau keluar ya dari tubuh, karena dia jumlahnya berlebih. Nah, inilah yang dibutuhkan ini, dan pasangannya adalah sebentar ya, kok nggak ada di sini.
Ini dia. Ini pasangannya adalah dengan ini. Ada yang tetes, ini lebih strong daripada ini. Tapi tetap dua-duanya dipakai, digunakan untuk yang GERD, penyakit GERD dan COVID ya, dan COVID gitu. Oke. Kemudian nah, ini ada bioeksklusif. Ini sama ya teman-teman ya, bioeksklusif ini dengan bio daily, tapi dia lebih banyak lagi, lebih kaya lagi dengan unsur-unsur dari, bentar saya baca dulu. Nah ini dia, bioeksklusif itu untuk mengobati kanker, membantu mengobati kanker dan penyakit-penyakit berat. Nah ini yang tulisannya eksklusif, terapi itu dan premium itu sebenarnya untuk penyakit-penyakit yang berat. Masing-masing beda. Jadi penggunaannya nanti akan digilir, nggak semuanya terus bio premium, enggak, terus bio daily tidak, atau terus bio eksklusif tidak, karena kita membutuhkan semua daripada bakteri-bakteri yang ada di sini untuk tubuh kita. Jadi kita satu siklus itu antara 3 sampai 4 bulan, satu siklus terus kita ganti nanti dengan terapi-terapi yang lain gitu. Kemudian di sini ada Sofresh. Nah ini, oh iya, untuk penyakit degeneratif yang sudah usianya di atas 40 ya, di atas 40, proses regenerasinya itu sudah bisa dibilang kecil sekali, dan proses degeneratifnya yang tinggi atau proses penuaan. Nah ini Sofresh ini adalah membantu regenerasi ulang dengan cepat, sehingga misalnya kalau ada sesuatu yang seperti uban gitu ya, nah itu bisa di reduce dengan ini, bisa dikecilkan dengan ini. Sama dengan ini juga ya, bio premium dan bioterapi. Ini juga untuk yang sudah berumur, yang sudah membutuhkan proses regenerasi. Bio premium juga ya, bio daily juga sama, tapi lebih kuatnya ke ini Sofresh, bioterapi dan bio premium. Ini juga regenerasi sel loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih usia ya 20-30, belum 40, masih pakai ini aja untuk regenerasi, membantu mempercepat regenerasi sel, apalagi teman-teman yang punya sakit parah ya. Nah itu. Kemudian nah ini dia MG Pro. MG Pro ini adalah pasangan daripada ini. Ada juga MG Pro Platinum. MG Pro Sirup ini untuk booster imun teman-teman. Ini yang kita bilang produk ini, dan ini adalah produk untuk membantu pasien COVID atau mencegah kita dari COVID. Karena apa? Produk ini tinggi akan bakteri patogennya. Walaupun tetap di semua produk ya, ingat 3 siklus tersebut semua ada, tapi dia lebih tinggi pada bakteri patogennya, sehingga dia membooster imun kita. Nah, bedanya untuk pasien COVID yang bukan yang belum kena COVID dan yang sudah kena COVID adalah di dosisnya. Kalau seandainya dia sudah kena COVID, bisa sampai puluhan tetes. Misalnya ini bisa sampai 20 tetes sekali minum, 3 kali sehari. Jadi memang cepet ya habisnya. Gitu. Kemudian kita lanjut ke nah ini tetes-tetes asam urat, tetes diabetes, kemudian tetes darah tinggi.
ini semua ya teman-teman sesuai peruntukannya. Jadi apabila teman-teman punya asam urat, ya ditambah terapinya, ditambahkan dengan masing-masing kebutuhan ini. Kalau misalnya teman-teman diabetes, silahkan pakai tetes diabetes, dan juga ada serbuk diabetes. Bentar ya, saya cari diabetes yang mana nih. Nah ini serbuk diabetes. Dia ada serbuk diabetes, ada ininya juga, ada L-Pro-nya, ada kapsul, ada serbuk, dan ada tetes diabetes. Mau maksimal, pakai semua ini, digabungkan semua plus Bio Daily. Nah, kemudian ada lagi loh sebenarnya teman-teman, satu lagi ya, cuman saya nggak ada di sini. Namanya gula probiotik. Nah, untuk yang diabetes boleh pakai gula itu, nggak masalah, karena gula itu sudah difermentasikan. Jadi sudah tidak akan mengganggu lagi atau tidak akan menaikkan gula darah lagi. Bahkan gula itu bisa membantu memperbaiki organ-organ yang memproduksi insulin dalam tubuh. Jadi dia gula yang mengobati, bukan gula yang merusak, bukan hanya untuk rasa loh teman-teman, tapi dia juga ada fungsinya. Sama dengan ini, dia semua ini ya, paket ini memperbaiki kondisi atau organ yang memproduksi memproduksi insulin. Nah, diperbaiki dengan semua ini. Nah, ini yang tetes-tetes ya. Ini semua konsentrat ya teman-teman. Ada kolesterol, ada asam urat, ada diabetes, ada hepatitis. Oh, kalau tetes nggak ada hepatitis. Yang ada ini adalah nih yang kapsul-kapsul ya, ada hepatitis, ada darah tinggi, ada kolesterol, dan ini L-Prolumbric. Ini L-Prolumbric yang sudah saya jelaskan itu di video tentang GERD. Ini leaky gut ini important sekali untuk rata-rata hampir 80% komunitas manusia di dunia ini mengalami leaky gut. Leaky gut itu adalah kehilangan satu strain bakteri, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, adanya di cacing tanah. Makanya di sini namanya Lumbricus, cacing tanah ya, lumbricus. Ini untuk yang sudah sakit butuhnya lebih banyak, karena memang dia butuh, berarti kalau kalian sudah tercetus GERD atau MA, itu berarti peradangan pada sel-sel kalian yang meregang. Anggaplah sel-sel yang meregang gitu ya, yang harusnya tadi rapat begini, dengan tidak adanya bakteri Lactobacillus bulgaricus itu akhirnya jadi meregang seperti ini. Nah, akhirnya masuklah zat-zat yang berbahaya yang harusnya tidak diserap oleh tubuh kita, diserap oleh darah. Nah, buat yang udah parah, udah sampai longgar sekali sehingga terlalu banyak toksik yang masuk ke dalam darah dan tubuh kita. Nah, itu membutuhkan lebih banyak ini supaya perbaikan daripada sel-sel yang rusak itu. Mungkin banyak sekali, sudah 12 jari itu mungkin sudah setengahnya rusak misalnya gitu ya, setengahnya bocor, kita nggak tahu juga ya, pokoknya mungkin saja gitu kan. Itu butuh ini lebih banyak, dosisnya sampai 2 kali 2 tablet sehari. Sementara untuk kita yang tidak timbul masalah tapi sebenarnya ada leaky gut, walaupun kita nggak tahu pun nggak masalah makan ini juga. Tapi yang pasti sudah ya, saya agak takut juga ya dengan prediksi daripada para ilmuwan bahwa 80% loh penghuni dunia ini sudah kehilangan lumbricus tadi, Lactobacillus lumbricus itu tadi. Sehingga Lactobacillus bulgaricus tadi. Sehingga saya pribadi, saya minum, keluarga saya pun saya kasih, karena walau bagaimanapun saya ingin mengembalikan bakteri tersebut.
kembali ke dalam tubuh saya. Nah, ini sesuai peruntukannya seperti tadi. Ada untuk hepatitis ya, hepatitis itu juga sama ya. Hepatitis itu nanti dia akan semua pasti perlu ini. Hepatitis itu salah satu dari indikasi leaky gut. Alergi pun juga leaky gut, berarti dia akan perlu ini juga. Kalau hepatitis ini dua, ini dan ini. Kemudian diabetes juga sama, diabetes ini dan ini. Jadi memang ininya harus dikembalikan dulu teman-teman. Jadi memang konsep dasarnya, basicnya itu ini, sebenarnya itu dikembalikan dulu. Kalau ini sudah dikembalikan, nah insya Allah yang lain-lain ngikut sebenarnya. Udah bisa dikatakan back to normal. Tinggal kita jaga saja kuantiti mereka, jangan sampai kita memasukkan makanan-makanan sampah yang seperti kita bilang tadi. Oke, ini juga ya. Ada serbuk kanker. Nah, ini serbuk kanker untuk yang punya penyakit berat. Nah, ini serbuk kanker untuk membantu memperbaiki sel-sel kanker. Itu kan sel-sel yang sudah bermutasi kan, dikarenakan tadi macam-macam ya. Salah satunya leaky gut itu tadi, awalnya memang dari sana semua, leaky gut. Nah, leaky gutnya dibenerin, kemudian sel-sel yang sudah menjadi liar tadi, istilahnya tidak terkendali, itu dikendalikan lagi dengan bakteri-bakteri yang bisa menjadi pasangannya. Karena memang semua bakteri-bakteri yang atau hasil-hasil yang mutasi gen ya, seperti kayak kanker, autoimun, itu kan sudah terjadi genetika yang berubah dikarenakan dari pembuatan kode-kode DNA yang dari awal prosesnya yang kemarin kita pelajari itu, dari mulai bakteri patogennya, dari mulai metan, metanol, kemudian etanol, kemudian masuk ke nitrat, nitrit, asam amino tahap pertama, kemudian sampai asam amino tahap 4, itu kan berjalan seiring, satu jalur seperti ini. Tidak mungkin bisa berbalik dari asam amino 4 ke metanol, tidak. Harus dari metanol dulu, terus metan dulu, terus sampai ke asam amino 4. Nah, asam amino tahap 4 itu adalah hasil akhirnya adalah hormon, kode DNA, kode RNA, kemudian macam-macam ya teman-teman ya. Kemarin ada di ini saya juga nggak hafal semuanya dan lain-lain gitu. Nah, itu apabila kode tersebut salah dari awal, kurang bakteri pembuatnya di sini, kemudian di fase netral juga tidak bekerja dengan baik, kemudian di fase terakhir lahirlah kode-kode DNA yang cacat tersebut. Nah, itulah mutasi gen yang akhirnya menyebabkan orang terjadinya diabetes, hepatitis, ada kanker. Hepatitis ini juga akan berujung pada, kalau tidak diobatin, akan berujung pada sirosis hati ya teman-teman. Ini diabetes, hepatitis ini kalau tidak diobati dengan benar, dia akan berujung kepada sirosis hati ya teman-teman. Kanker, autoimun, itu semua hasil dari DNA yang salah, sehingga mengakibatkan sel-sel tersebut menjadi liar. Bagaimana ya kalau misalnya kita tidak, misalnya kita bikin bikin cake gitu ya, bikin cake ada satu aja materi yang hilang di situ, telur kah, dia tidak akan menjadi mengembang, sehingga tidak menjadi cake yang benar gitu. Nah, intinya sama, DNA, RNA itu dibuat dari bahan-bahan yang harusnya atau kode-kode yang harusnya benar, baru dia menjadi sesuatu yang utuh, yang bagus, sel yang benar-benar kuat, bagus, kokoh, dan memiliki kode-kode yang benar, kode-kode DNA yang benar, sehingga tidak terjadi mutasi genetika di sana. Mungkin di kita itu tidak keluar masalah-masalah terkait dari mutasi DNA tersebut ya teman-teman. Kita atau anak kita mungkin belum, tapi nanti bisa jadi keluar di cucu kita, atau
generasi-generasi setelah itu. Nah, kalau saya lebih memilih untuk meng-cut dari sekarang, termasuk anak saya. Anak saya sudah saya supply semua juga produk-produk ini. Kalau misalnya dia mulai nggak enak badan, saya kasih madu pro lemon dan madu pro ini ya untuk booster imun ya teman-teman. Berarti saya tahu, oh ini bakteri patogen dia mungkin lagi tidak seimbang sehingga saya butuhkan ini. Kemudian kalau misalnya dia lagi diare atau lagi badan nggak enak, anget, ini saya kasih antara dua ini. Kalau daily rutinnya dia yang ini, sari buah, itu untuk anak saya. Jadi saya sudah mengembalikan. Oh, dan satu lagi L-Pro Lumbrik. Jadi saya sudah mempersiapkan dia untuk kedepannya dia nanti, dan kalau misalnya dia punya anak, setidaknya dia bisa mewariskan bakteri yang seimbang dan utuh untuk anaknya nanti, untuk bekal anaknya hidup nanti. Sehingga saya mungkin bisa memutuskan rantai DNA yang rusak, DNA yang cacat dari saya ke anak saya. Nah, begitu juga walaupun kita tidak tahu ya pasangan anak kita nanti seperti apa, tapi setidaknya dengan saya telah mewariskan ilmu ini kepada dia, sehingga dia pun juga aware akan hal itu. Mungkin suatu hari nanti dia ya kita nggak tahu, ilmu berkembang ya, mungkin ada yang lebih baik dari ini atau apa. Nah, kemudian teman-teman juga sering bilang ya bahwa oh orang tua saya diabetes, saya juga kemungkinan kena diabetes. Nah, itu sebenarnya jalur DNA-nya yang cacat tadi, sehingga memungkinkan si anak akan terkena diabetes juga. Tapi kalau dia memutus dengan menyediakan ini tadi, L-Pro Lumbrik ini, Lactobacillus bulgaricus tadi di dalam tubuhnya dia, sehingga dia bisa memutus rantai leaky gut-nya itu yang menyebabkan diabetes. Nah, pilihan ada di teman-teman, mau hanya berdasarkan apa yang ada yang teman-teman percaya sekarang, atau kita mau mencoba yang lebih baik, karena memang ini dasar daripada mikrobioma dalam tubuh kita yang seharusnya lengkap, tapi sesuatu hal yang karena kesalahan kita sendiri kita habiskan, kita buat dia tidak seimbang, sehingga ya otomatis sekarang kewajiban kita juga untuk mengembalikan dia lagi menjadi lengkap. Oke. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Ada banyak lagi sebenarnya produk-produk yang saya nggak lengkap ya di saya, tapi setidaknya ini saya sudah mulai mewakili, sudah cukup mewakili daripada produk-produk yang ada yang biasa digunakan. Nah, untuk price list nanti akan saya share di grup ya teman-teman, dan saya terbuka kalau seandainya teman-teman mau jadi reseller, monggo silakan. Kalau misalnya, karena saya juga terbiasa seperti itu, kalau misalnya saya bisa jadi reseller, kenapa enggak? Karena memang harga reseller lebih murah daripada konsumen. Oke, kalau ada yang mau ditanyain terkait dengan produk, teman-teman boleh tanyakan di grup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kalau saya ada salah ya teman-teman.